Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini di kelas 9 semester 1 kita akan membahas mengenai materi sistem reproduksi pada manusia, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kemudian pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup, kemudian juga listrik statis dan perannya dalam kehidupan, dan bab yang terakhir adalah listrik dinamis. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada materi yang pertama, perkenalkan dulu ya, nama saya Movia, tetapi biasa dipanggil dengan nama Bu Evi. Jadi kalian bisa panggil saya dengan nama Bu Evi seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, bab pertama di kelas 9 ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang akan kita pelajari pada bab ini adalah pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang terakhir adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada pembelahan sel saja ya nak ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini ada dua macam, mitosis dan meiosis. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah belajar mengenai sel ya. Di kelas 7 kemarin, sel adalah bagian terkecil yang menyusun dari tubuh kita. Jadi unit terkecil pada organisme itu adalah sel, dan setiap sel dapat memperbanyak diri dengan membentuk sel-sel baru melalui proses yang disebut dengan pembelahan sel. Jadi istilah lain dari pembelahan sel ini adalah reproduksi sel. Oke, pembelahan sel terbagi menjadi dua, ada mitosis dan meiosis. Kita ulas satu-satu ya. Untuk mitosis, pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Karena identik, tentu sel anakannya sama persis dengan sel induknya. Jika sel induknya adalah jumlah kromosomnya 46, maka sel anaknya juga 46 seperti itu. Nah, untuk pembelahan sel secara mitosis di sini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, juga perbaikan atau reproduksi aseksual. Jadi cara berkembang biaknya dengan cara aseksual atau tidak kawin. Jumlah kromosom sel anakannya seperti yang sudah dibilang tadi sama Bu Evi adalah 2N atau diploid ya. Kemudian siklus selnya terbagi menjadi dua fase. Ada pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Fase pembelahan ini ada 4 fase, mulai dari protase, metafase, anafase, dan telofase. Kita ulas satu-satu ya. Untuk fase yang pertama atau fase pertumbuhan disebut dengan fase interfase. Pada tahap ini persiapan pada sel yang akan melakukan pembelahan ini terjadi ya, dan fase di sini paling lama dalam siklus pembelahan sel. Kemudian untuk fase pembelahan secara mitosisnya, yang pertama adalah profase, di mana benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Nah, ini boleh digaris bawah ini, di sini ada istilah kromatin, ada istilah kromatid. Oke, bedanya apa nak? Kromatin dan kromatid sudah tahukah kalian? Ya, kita ulas lagi ya. Kromatin
itu dari bahasa kroma yang artinya berwarna, juga ada tambahan kata tin. Tin itu artinya benang. Nah, jadi benang yang berwarna seperti itu. Nah, kalau istilah lengkapnya kromatit itu juga bisa diartikan kompleks dari asam deoksiribonukleot ya. Juga ada protein yang ditemukan pada sel eukariotik. Sel eukariotik itu sel yang bagaimana? Ya, sel yang memiliki membran inti sel. Jadi ini sudah memiliki membran inti sel, berbeda pada sel lain yang disebut dengan prokariotik, berarti belum memiliki membran inti sel. Oke, sedangkan kromatid ya, kromatid di sini artinya apa? Kromatid itu nama lainnya adalah kromonema ya. Artinya salah satu atas dua lengan yang didapatkan dari hasil replika kromosom. Nah, pada sel hewan, organel sel pembeda sel hewan dan tumbuhan, kita tahu ada sentriol ya. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Ini akan mengalami pembelahan ya, memisah kutub yang berlawanan. Kemudian ada benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Nah, pada metafase ini benang spindle tadi, kromosom terlihat semakin jelas. Perhatikan di sini ya. Di video ini diperhatikan prosesnya seperti apa. Kromosom yang berada di daerah ekuator sel. Nah, di setiap kromosom ini terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Nih loh. Nah, di sini nih. Nah, pada setiap sentromer ada dua kinekter yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle-nya. Nah, ini. Nah. Kemudian pada fase anafase, nih benang-benang spindle memendek. Ini benangnya ini mulai memendek kan dia dari yang awalnya di tengah, nah kemudian memendek. Kromatidnya menuju kutub yang berlawanan, jadi ada yang arah ke sini dan juga ada arah yang ke sini. Nah, kemudian maaf terlalu cepat, kita kembali dulu. Nah, pada tahap telofase, kromatid di sini telah sampai pada kutub-kutub yang berlawanan. Tadi pada tahap sebelumnya kan kegeser ke sini nih ya. Nah, di ujung. Nah, pada tahap telofase ini sudah mulai berada di ujung gitu ya, menipis, memanjang, membentuk kromatin. Sedangkan kumpulan kromatin ini nanti, kromatin yang tadi minggir gitu ya, berada di kutub yang berlawanan, akan membentuk anak inti atau nukleolus. Kemudian membran dari nukleus di luar anak inti terbentuk juga. Nah, di sini akan terjadi sitokinesis selesai. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis itu adalah fase pembelahan sitoplasma. Nah, ini terjadi pada pembelahan secara mitosis. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas mengenai pembelahan secara meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, kalau induknya 46, maka sel anakannya menjadi separohnya, berarti menjadi 23. Oke. Nah, pembelahan meiosis ini bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau istilahnya adalah gametogenesis. Nah, meiosis ini mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid ya, 46 kromosom akan menghasilkan 4 sel haploid. Jadi anaknya membelah menjadi 4 dan keempat-empatnya itu sifatnya adalah haploid. Jadi 23 kromosomnya. Nah, sebelum pembelahan meiosis ini terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan sel mitosis tadi. Oke, ini ada
Yang pertama ya meiosis 1. Ada protofase 1, metafase 1, dan anafase 1. Kemudian pada meiosis 2 juga sama, fase-fasenya sama, tapi tahapnya berbeda, kelanjutannya seperti itu. Nah, pada pembelahan meiosis 1 di tahap profase 1, ini membran inti mulai menghilang. Jadi membran intinya sudah mulai kabur, ini mulai menghilang, akan terbentuk gelendong pembelahan di mana kromosom monobal dan kromosom homolog saling berpasangan. Nah, ini di sini. Nah, kromosom homolognya saling berpasangan. Terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid seperti itu. Nah, pada metafase yang pertama, kromosom homolognya bergerak dari bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Nih. Nah, perhatikan ya di slide ini. Di sini jelas, oke, maaf. Ulang lagi. Nah, membran selnya mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan dari anafase 1 ini membagi inti kromosom diploid menjadi haploid. Jadi ini diparuh, separuh-separuh. Ya, kalau tadi pada mitosis kan penuh sama dengan induknya. Nah, pada meiosis ini separuhnya. Jadi yang awalnya induknya diploid, anaknya menjadi haploid. Oke. Kemudian pada fase telofase 1, ini retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Dan di sini nukleolus, anak inti ya, mulai terbentuk dan terjadi sitokinesis. Sitokinesis tadi sudah kita bahas, pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang haploid. Oke, kemudian pada tahap profase 2. Nah, di sini membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Ya, mulai menghilang ya. Sentrosomnya membelah dan sepasang dari sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Nah, ini diperhatikan. Waktunya di sini ini lebih singkat ya dibanding tahap lainnya. Nah, kalau tahap sebelumnya kan lebih lama. Oke. Kemudian pada meiosis tahap 2 ada pertama metafase 2. Setiap kromosom haploid berisi dua kromatid tertarik di bidang ekuator. Ya, ini ya. Kita bisa diperhatikan di sini terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer khususnya di bagian kinetochore, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Jadi ini ada yang di sini, ini berlawanan. Kemudian pada fase berikutnya, anafase 2, nah ini sudah mulai menarik kromatid ya, sudah benar-benar bergerak berlawanan gitu menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatidnya bergerak menuju kutub yang berbeda, dan pada akhir tahap fase ini, anafase di sini, membran selnya mulai melekuk. Membrannya sudah mulai menekuk. Nah, pada tahap telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Jadi kromatidnya sudah berubah menjadi benang-benang kromatin. Nah, di sini. Ini perhatikan ya. Nah, kromosomnya juga sudah mulai menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, ini sudah mulai berakhir ya fase pembelahan meiosis kedua. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak untuk pembelahan sel. Tetap kalian harus buka buku sebagai bahan referensi ya. Jadi harus diperhatikan, dipelajari, walaupun kita terbatas
waktu, terbatas tempat, terbatas tenaga, tetap harapannya kalian masih semangat untuk belajar. Apalagi kalian sudah kelas 9 tentunya. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Untuk sekian materi kali ini, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Jangan lupa absennya diisi untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri sekian, tetap jaga kesehatan, jaga semangat, keep spiritnya ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.